Thank you, Jeff. Oke. Oke, selamat siang teman-teman. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita ini dari konsultan perpajakan yang sudah berpengalaman puluhan tahun di dunia perpajakan. Jadi informasinya ini pasti top, Marco top. Nah, sedikit saya perkenalkan Jeseni ini sejak tahun 1999 sudah berkecimpung di dunia perpajakan dan tahun 2017 mendirikan Sentax Konsultan. Jadi bagi teman-teman yang punya masalah perpajakan, bingung gimana caranya, mungkin punya perusahaan yang dulunya nggak apa ya, nggak taat atau nggak peduli dengan perpajakannya karena masih kecil, sekarang mungkin sudah berkembang besar, bisa menghubungi Sentak Konsultan untuk dibantu gimana cara mengatur perpajakannya. Oke, silakan waktu dan tempat kita berikan pada Ciseni untuk memperkenalkan dan berpresentasi terhadap perpajakan kripto yang baru ini, Cik. Oke, siap-siap. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Sigit, teman di GCI ya, yang memberikan kesempatan kepada saya dan Zentex untuk bisa ngobrol nih mengenai pajak kripto, pajak Bitcoin. Siapa tahu saya tertarik ya, tertarik investasi di sana juga, atau teman-teman Zentex ini bisa tertarik juga. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, ini teman-teman sudah pada makan belum? Ini sudah jam 1:02. Pastinya sudah makan ya. Kalau belum silakan disambi-sambi sambil dengerin saya. Kita ngobrol-ngobrol sambil makan juga nggak apa-apa. Kan santai ya ini ya Sigit ya. Sifatnya santai, Santai. ngobrol-ngobrol aja ya. Iya. Tadi diperkenalkan oleh Sigit, saya pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun, jadi ketara ini usianya berapa ya. Teman-teman, ini COVID udah mereda, tapi karena pemirsanya ini seantero Indonesia ya, tetap kita bertemunya di layar. Semoga kalau ada kesempatan bisa bertemu secara tatap muka. Yang pasti kita harus selalu jaga kesehatan, juga prokes ya, walaupun situasi COVID sudah mereda, namun kita tetap harus saling menjaga. Ya, saya mulai aja, bisa oleh Farah. Jadi sifatnya yang saya mau sampaikan ini adalah hal yang sesuai dengan peraturan pajak, tapi nanti kita ngobrol ya teman-teman ya. Jadi permintaan dari Sigit pada saat itu, ayo ini kita ngobrol mengenai pajak aset kripto, karena sudah muncul peraturan Menteri Keuangan nomor 68 PMK 03 tahun 2002 yang berlaku 1 Mei 2022. Nah, jadi sebelum ngobrol, saya sempat loh diskusi sama Sigit nih, karena saya sendiri kurang paham ya mengenai transaksi jual beli kripto ini seperti apa ya. Saya sudah baca berita segala macam. Nah, ini tapi saya belum menjadi penjual atau pembelinya kripto ya, belum terjun ke bisnis ini. Jadi makanya saya harus tanya dulu nih, belajar sama suhunya kripto atau Bitcoin ya. Next. Nah, teman-teman, ini bahan ini untuk tujuan presentasi, memang mayoritas saya ambil dari presentasinya kantor pajak. Namun saya ada tambah, kurangkan untuk tujuan hari ini. Jadi apabila teman-teman rasa perlu diskusi, lebih baik diskusi dulu ya, karena penerapannya bisa berbeda. Jadi pajak itu kan hukum ya teman-teman ya. Bahasa hukum itu saya sama Sigit baca satu pasal itu bisa berbeda. Kita mengartikannya itu bisa berbeda. Nah, jadi mesti hati-hati. Kemudian bahasa hukum yang lain tuh misalnya kita menerjemahkan kalimat dan kalimat atau itu juga berbeda di bahasa hukum perpajakan ini. Jadi makanya kita diskusi ya teman-teman, siapa tahu teman-teman lebih banyak pengalaman juga untuk urusan pajak kripto. Next. Nah, sebelum masuk ke perpajakannya, nggak apa-apa ya, saya memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Sigit. Ini sekilas saja. Saya adalah founder dan managing partner dari Zentex Consulting. Ini nomor handphone saya, cuma satu.
Kemudian saya punya Clubhouse, ada Instagram, ada Facebook, dan juga email. Next. Ya, memang saya lulus S1 di Widya Mandala Akuntansi tahun 97, jadi udah ketara ya umurnya berapa. Kemudian saya kerja dulu 2 tahun di perusahaan bukan konsultan. Kemudian memang tahun 99 saya terjun di PB Tax-N. Saya belajar perpajakan di sana 18 tahun. Tahun 2017 saya resign, kemudian saya buka Zentek Consulting. Selama saya bekerja atau sekolah di PB Tax-N ini, saya sempat menyelesaikan SH saya, karena waktu itu ada goncang-gancing kuasa hukum pengacara pajak itu harus pengacara. Jadi kita sekolah hukum semua nih para konsultan pajak supaya dapat gelar SH dan menjadi avokat ya. Tapi ternyata sampai sekarang tidak ada perubahan peraturan. Bahkan pengacara yang bukan pengacara pajak bisa masuk menjadi pengacara di pengadilan pajak. Saya menyelesaikan magister manajemen saya tahun 2017 pada saat sudah di Zentek Consulting. Next. Saat ini saya sudah menjadi konsultan yang brevet C. Jadi memang pada saat zaman saya ini zaman yang beruntung ya, karena lulusan S1, S2, S3 sampai S5 itu nggak perlu melalui brevet A. Kalau sekarang mau lulusan S1, S2 sampai S5 gitu ya harus melalui A dulu. Nah, ini sertifikasi untuk konsultan pajak itu ada A, B, dan C. Jadi paling tinggi itu C. Kemudian saat ini saya juga pengurus di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, cabang di Surabaya. Saya adalah pengurus bagian brevetnya. Ini adalah asosiasi, salah satu asosiasi konsultan pajak di Indonesia. Saya juga kuasa hukum. Kuasa hukumnya sudah lama, tapi advokatnya dikukuhkan setelah saya lulus SH tahun 2017. Next. Kayaknya udah deh perkenalan saya. Kalau Zentek Consulting sendiri, kami adalah perusahaan jasa konsultan pajak. Kami menangani orang pribadi maupun badan. Yang penting fee-nya cocok. Jadi yang kami tamangi adalah PPN dan PPH. Nah, teman-teman, ini berita yang saya ambil dari media mengenai pajak kripto. Menurut saya berita bagus ya teman-teman yang saat ini berkecimpung di investasi kripto, karena kripto ini sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya dengan terbitnya peraturan mengenai pajak kripto. Kalau di negara-negara lain sepertinya tidak banyak ya teman-teman yang seperti Indonesia yang sudah mengakui kripto sebagai alat perdagangan. Nah, jadi ini berita baik untuk teman-teman yang berusaha atau berinvestasi di kripto. Dengan terbitnya peraturan Menteri Keuangan ini, berarti sah ya, kripto adalah salah satu alat perdagangan di Indonesia. Nah, cuma kena pajak atau tidak gitu ya. Waktu belum ada peraturannya ya udah gitu ya gimana. Jadi perpajakannya mau dibayar gimana, mau seperti apa, pada kebingungan ya, terutama bagi teman-teman yang taat pajak nih ya. Nah, dengan peraturan ini sejak 1 Mei 2022 kemarin sudah ditentukan, sudah disahkan bagaimana perlakuan perpajakannya. Next. Jadi saya langsung masuk aja ya. Di peraturan PMK ini teman-teman, ini disebutkan bahwa kripto ini bukan uang, ya, bukan uang. Jadi merupakan virtual currency. Kemudian bukan alat pembayaran yang sah. Makanya saya bilang ini alat perdagangan, ya, investasi. Next. Di sini juga disebutkan bahwa kripto adalah komoditi, alat perdagangan. Dan ini yang paling tepat. Jadi bukan alat pembayaran, namun adalah komoditi yang dikategorikan sebagai komoditi dalam Undang-Undang Perdagangan Bursa dan merupakan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Jadi investasi ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman ikut reksadana, nah atau investasi saham ya seperti itulah untuk kripto atau Bitcoin ini. Next. Nah, bagaimana kalau di perpajakan nih, teman-teman? Ya, di perpajakan, kripto merupakan barang kena pajak. Jadi bukan uang, sama. Di perpajakan, pemerintah atau Departemen Pajak juga mengadopsi dari ketentuan pemerintah bahwa kripto adalah bukan uang.
Sehingga kripto termasuk barang kena pajak. Barang kena pajak itu ada dua, teman-teman. Bisa berwujud dan bisa tidak berwujud. Contoh tidak berwujud apa? Contohnya misalnya software. Ya, misalnya kita menggunakan Zoom. Nah, ini merupakan tidak berwujud. Kita beli softwarenya Microsoft untuk laptop kita, itu barang tidak berwujud. Nah, kripto dikategorikan seperti demikian. Jadi barang digital ini barang tidak berwujud, yang bentuknya bisa informasi, elektronik, atau digital. Nah, jadi kesimpulannya, kripto bukan mata uang, tetapi barang yang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. Sehingga PPN atau pajak itu memandangnya sebagai barang kena pajak, atau kita biasanya singkatnya BKP ya teman-teman ya, tidak berwujud. Seperti itu. Saya tadi sempat ngobrol nih sama Sigit ya, karena sebelum presentasi ini saya bertanya-tanya juga ke teman-teman yang lain, terus sama juga ke auditor, bagaimana sih perlakuan pencatatan kripto di neraca atau di laporan keuangan. Ternyata memang diperlakukan seperti investasi, ya investasi. Jadi penentuannya atau pengakuan secara akuntansi juga seperti BKP tidak berwujud. Next. Nah, ini sepertinya teman-teman yang bisa paham ya transaksinya. Ini saya malah baru belajar tempo hari sama Sigit ini. Jadi proses bisnis dari kripto adalah ada pembeli, ada wallet atau exchanger, ada penjual dan juga ada miner. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti kalau saya salah silakan ya teman-teman kita diskusi ya. Nah, ternyata transaksinya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang hitam. Oh, sorry, yang hitam ini adalah verifikasi transaksi oleh miner, gitu ya. Jadi ada di apa namanya di transaksi ini ada miner selain wallet atau exchanger. Jadi transaksinya ada 3 ya. Kalau saya lihat di sini bisa yang merah, ini tukar menukar antar aset kripto. Atau kalau saya sebutnya itu barter gitu ya. Barter barang dengan barang gitu ya, barter kripto dengan kripto. Kemudian ada juga yang biru, aset kripto tukar aset kripto dengan barang atau jasa. Ya, jadi yang biru ini kita jual beli kripto dapatnya barang lain yang bukan kripto atau jasa gitu ya. Nah, yang hijau adalah jual beli aset kripto dengan uang, dengan mata uang. Seperti itu. Jadi ada 3 macam. Kalau saya baca dari PMK ini, proses bisnisnya seperti demikian. Yang saya dengar pada saat pembuatan PMK ini, katanya sih sudah mengundang para asosiasi kripto atau investasi ini ya. Jadi makanya di PMK ini juga diperjelas mengenai proses bisnisnya seperti apa dan pengenaan pajaknya seperti apa. Nggak tahu nih Sigit diundang apa enggak nih waktu itu ya. Kalau ada yang diundang, yuk silakan kita diskusi ya mengenai hal ini. Next. Nah, jadi di sini di PMK ini juga disampaikan gambaran umum pengaturannya. Perdagangan ini bisa 3, jual beli aset kripto dengan mata uang flat, tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya, tukar menukar aset kripto dengan barang selain kripto dan atau dengan jasa. Untuk exchanger memfasilitasi jual beli, tukar menukar antar aset kripto atau dengan dompet elektronik atau e-wallet. Nah, di sini tolong ya teman-teman lihat ya. Exchanger inilah yang nanti bertugas sebagai pemungut pajak, teman-teman. Atas perdagangan yang kita lakukan tadi. Saya tekankan lagi ya, di PMK ini dengan jelas-jelas disampaikan exchanger yang akan bertugas sebagai pemungut pajak di antara pembeli dan penjual, teman-teman. Nah, untuk miner atau mining ini adalah jasanya verifikasi dan jasa manajemen, seperti itu. Atau mining pool ya. Next, Farah. Bagaimana pajaknya? Nah, ini teman-teman. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau disingkat PPMSE meliputi exchanger dan e-wallet memungut pajak
atas transaksi perdagangan aset kripto. Nah, jadi teman-teman seperti tadi yang saya sampaikan di depan yang saya kasih merah-merah itu ya. Jadi, teman-teman kalau sebagai pembeli atau penjual itu pasif aja. Karena nanti yang mungut pajaknya itu adalah exchanger. Nah, exchanger ini disebut adalah PPMSE. Nah, PPMSE tadi saya sempat sebelum mulai ya, sempat diskusi nih sama Sigit. PPMSE ini bisa di luar negeri, di dalam negeri. Exchanger juga ada yang dalam negeri sama luar negeri kan ya teman-teman ya. Nah, nantinya exchanger yang di luar negeri akan ditunjuk sebagai pemungut PPN. Sama halnya teman-teman punya Netflix, ya udah langganan Netflix, langganan Zoom, langganan Facebook atau gimana, atau paling gampang Netflix deh ya, kayaknya hampir seluruh orang di Indonesia ini punya langganan Netflix deh ya. Nah, teman-teman waktu belum ada peraturan PPMSE itu, teman-teman misalnya bayarnya 50.000 gitu ya, langganan tiap bulannya yang cuma bisa pakai handphone. Nah, setelah adanya peraturan dan Netflix ditunjuk sebagai PPMSE, itu teman-teman bayarnya kan nggak 50.000 lagi, tapi 55.000. Waktu itu PP-nya masih 10% kan tahun lalu. Nah, itu jadi yang mungut itu adalah Netflix yang di luar negeri, nanti Netflix-nya itu yang setor ke kas negara di Indonesia. Sama, exchanger kita untuk transaksi kripto ini juga sama. Jadi exchanger itu yang menjadi pemungut, baik transaksi yang dalam negeri maupun exchanger yang ada di luar negeri. Namun exchanger yang di luar negeri nantinya akan ditunjuk dulu oleh Dirjen Pajak sebagai pemungut. Seperti itu. Dipungut pajak oleh PPMSE sepanjang penjual dan atau pembeli di dalam daerah pabean. Daerah pabean itu bahasa hukumnya, ya hukum pajaknya di dalam Alkitab kita ya, konsultan pajak itu maksudnya di Indonesia, ya. Jadi apabila ada exchanger di luar negeri yang penjual pembelinya dan transaksinya itu di Indonesia, nantinya dia akan ditunjuk. Tapi untuk exchanger yang sekarang yang di Indonesia tentu saja menjadi pemungut, ya, kewajibannya di mereka. Next, Farah. Nah, teman-teman, menurut saya nih ya, ini tarif paling kecil ya untuk PPN. Luar biasa ya. Jadi sudah Indonesia ini mengadopsi bahwa kripto ini diterima sebagai alat perdagangan di Indonesia dibandingkan negara-negara di seluruh dunia, karena masih sedikit sekali ya negara-negara di dunia yang mengadopsi atau menerima kripto sebagai alat perdagangan di negaranya, dan tarif PPN-nya ini sangat kecil loh teman-teman. Sangat kecil menurut saya ya. Dan menurut saya teman-teman yang sebagai penjual pembeli ini sangat dimudahkan. Karena teman-teman cuma tinggal duduk diam, dan nanti akan dipungut sama exchanger. Ya, PPN atau PPH finalnya. Nah, ini tarifnya ya teman-teman ya. Besaran tertentu PPN. Nah, kalimat besaran tertentu ini nggak usah dipikirin. Ini apa sih? Ini kalimatnya yang ngerti memang konsultan pajak sih ya. Ini memang bahasa baru di dunia kami juga ya. Kemudian ini dikenakan, jadi intinya teman-teman, PPN dikenakan pada pembeli atau penerima aset kripto. Jadi PPN itu yang bayar pembeli atau penerima aset kripto. Tapi yang mungut itu exchanger gitu. Sedangkan PPh 22 final dikenakan kepada penjual atau yang menyerahkan aset kripto. Dan sifatnya final. Yang mungut exchanger. Jadi kalau teman-teman jadi pembeli berarti harus bayar PPN gitu. Kalau teman-teman jadi penjual bayarnya PPh 22 final. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tarifnya dibedakan ya teman-teman ya, supaya para exchanger itu bisa semua terdaftar di Bapepti ya. Supaya tidak menjadi exchanger liar katanya ya. Jadi supaya menarik para exchanger itu mau terdaftar di Bapepti, supaya tidak menjadi exchanger liar, makanya tarifnya lebih murah dibandingkan dengan exchanger yang tidak terdaftar di Bapepti ya. Bapepti ini kayaknya pengawasan gitu ya, Sigit ya. Badan pengawasan gitu ya. Iya. Ya, gitu. Jadi teman-teman mungkin ini bisa dicermati tarifnya untuk PPN 0,11%, untuk exchanger terdaftar di Bapepti
Kalau yang tidak 0,22%, jadi jauh lebih mahal dari nilai transaksi aset kripto. Sedangkan untuk penjual dikenakan PPh 22 final 0,1% yang mungut exchanger jika terdaftarnya di Bapepti dan 0,2% jika exchanger tidak terdaftar di Bapepti dari nilai transaksi aset kripto. Next, Farah. Siapa nih yang dikecualikan sebagai pemungut? Ternyata ada yang dikecualikan, teman-teman, yaitu e-wallet saja. Jadi kalau misalnya PPMSE-nya ini hanya berfungsi sebagai e-wallet, jadi mempertemukan penjual atau pembeli tanpa memfasilitasi transaksinya, itu tidak perlu memungut PPN maupun PPh 22 dari penjual ataupun pembeli. Kemudian istilah besaran tertentu tadi ini berkaitan dengan pajak masukan yang dapat atau tidak dikreditkan oleh penjual. Jadi maksudnya begini, kalau saya jelasin ya, misalnya suatu wajib pajak, dia adalah pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha kena pajak ini melakukan pelaporan SPT masa PPN, seharusnya membuat faktur pajak dan menerima atau mengkreditkan pajak masukan pada saat membeli barang. Karena PPN yang diatur di perdagangan kripto ini merupakan besaran tertentu, atau istilahnya kami yang gampang itu final gitu ya. Nah, apabila penjual atau pembelinya memperoleh pajak masukan atau membayar PPN atas kripto ini, itu tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan bagi PKP tersebut. Karena sifatnya PPN ini sama seperti PPh 22, final. Ya. Jadi hanya dipungut ya udah sekali aja gitu. Tidak bisa berkesinambungan, kita pakai lagi itu nggak bisa. Seperti itu. Semoga jelas ya. Next. Nah, ini contoh pertama ya, teman-teman, contoh pertama. Bagaimana sih pengenaan pajaknya gitu ya. Ini contoh ada penjual A menjual satu unit koin B seharga 10 juta kepada pembeli B. Transaksi dilakukan di Exchanger X, sebuah platform pedagang fisik aset kripto yang terdaftar di Bapepti. Exchanger X akan memungut PPN dari pembeli sebesar 0,11% dikalikan 10 juta. Jadi pembeli B akan bayar PPN 11.000. Exchanger X juga memungut PPh 22 dari penjual sebesar 0,1% dikalikan 10 juta. Sehingga nanti penjual A bayar ke exchanger itu 10.000. Nanti duit PPN 11.000 sama PPh 22 10.000 ini akan disetor ke negara oleh exchanger X ya, menggunakan SPT masa ya, tanggal 15 bulan berikutnya. Nanti ada ketentuannya di slide yang belakang. Nah, di sini teman-teman lihat ya, jadi penjual sama pembeli itu diem aja, nggak usah ngapa-ngapain teman-teman. Ya, even mungkin penjual A ini PKP atau pembeli ini PKP. Nah, tadi kan pembeli kan bayar nih PPN ya 11.000. Nah, itu pembeli tidak dapat mengkreditkan PPN 11.000 di SPT masa PPN-nya B atau pembeli B ini apabila pembeli B ini PKP. Gitu. Karena sifatnya juga final. Atau sifatnya ini istilahnya di kami konsultan pajak namanya besaran tertentu. Ya, itu sudah final. PPh 22 sendiri di penjual A, nanti kita akan kupas lapornya gimana ya, karena sifatnya juga final. Seperti kalau teman-teman bayar pajak dari bunga deposito atau bayar pajak dipotong pajak oleh bank atas bunga bank. Nah, itu sifatnya juga final, sama. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pembeli B, penjual A itu pokoknya anteng-anteng aja, pasif aja, yang mungut semua exchanger. Next. Ini catatan aja ya. Dalam transaksi swap
kedua belah pihak jadi penjual dan juga jadi pembeli. Nah, kalau transaksinya adalah swap, jadi tukar menukar barang kripto, berarti masing-masing antara penjual dan pembeli itu akan kena pajaknya PPN dan PPh juga. Seperti itu, ya. Next, ini contohnya. Contohnya dia. Nah, seperti ini teman-teman. Ini contohnya misalnya ada si A, dia punya 0,5 kripto Y, kemudian transaksi tukar menukar dengan pihak B untuk menerima 15 kripto Z. Jadi tukar 0,5 kripto Y dengan 15 kripto Z. Kan tukar menukar antara aset kripto ya, teman-teman ya. Kemudian transaksi pada saat pertukaran itu nilai satu koin aset kripto itu dinilai 4 juta. Ya. Nah, ini kalau tidak salah nilai transaksi ini sudah ada ketentuannya ya. Ketentuannya saya nggak tahu di halaman, maksudnya di websitenya apa, tapi nilai konversi ini sudah ditentukan. Seperti itu yang kalau yang saya dengar. Benar ya Sigit ya? Untuk 4 juta ini sebetulnya sudah ada aplikasinya begitu ya? Penentuan nilainya berapa ya? Kalau ini saya belum tahu ini, soalnya kan harganya gerak terus ya, Ci, ya. Jadi susah kalau memberikan harga di hari ini misalnya kan, harga hari itu pun volatile banget. Oh, oke. Nah, kalau gitu, kalau yang saya dengar nantinya sepertinya dari Ditjen Pajak itu akan mengeluarkan nilai perharinya itu berapa, atau dari badan yang mengatur gitu ya. Jadi nilai konversi itu sepertinya akan ditentukan. Kalau sekarang berarti terserah dari para pihaknya, seperti itu ya Sigit ya. Iya, mungkin dari Dari exchanger-nya ya, kebijakannya seperti apa ya. Oh, dari exchanger-nya ya. Oke. Ya, berarti nilai 4 juta ini dari exchanger-nya ya saat ini ya. Mm-mm. Nah, ini exchanger ini kalau di contoh ini adalah terdaftar di Bapepti ya. Nah, seperti apa nih pajaknya kalau misalnya A sama B ini tukar menukarnya kripto gitu ya. Next. Nah, pajaknya teman-teman, si A kena PPN dan PPh 22, si B juga kena PPN sama PPh 22. Begitu. Ya. Jadi si A kena PPN 0,11%, si A juga kena PPh 22 0,1. Begitu juga dengan si B. Karena transaksinya adalah barang kripto atau swap, ya. Seperti ini perlakuannya, teman-teman. Next. Oke. Nah, bagaimana dengan exchanger? Ya, ini adalah pajak untuk exchanger. Jadi pajak untuk layanan jasanya exchanger ini sama ya perlakuannya seperti perpajakan PPN dan PPh pada umumnya. Untuk jasanya bisa kena PPN apabila jasa tersebut totalnya lebih dari 4,8 miliar setahun dan exchanger merupakan PKP atau pengusaha kena pajak, ya harus terdaftar dulu ya teman-teman ya, nggak bisa tiba-tiba saya mungut PPN gitu, nggak bisa. Dan PPh atas jasanya itu merupakan objek PPh. Nanti exchanger harus bikin SPT massa, harus lapor, harus bayar. Apabila exchangernya orang pribadi, ya dia lapornya atau pengenaan pajaknya PPh orang pribadi. Kalau exchangernya badan, otomatis dia kenanya pajak badan. Seperti itu ya. Ini atas imbalan jasanya ya, bukan nilai transaksinya tadi loh ya. Oke, next. Jadi untuk income-nya exchanger itu apa? Nah, di PMK ini diatur teman-teman ya. Jadi income-nya exchanger itu jasa penyediaan sarana elektronik, jasa penarikan dana, jasa penyerahan jasa deposit, jasa penyerahan jasa pemindahan antar dompet, e-wallet, jasa penyediaan dan atau pengelolaan media penyimpanan, dan jasa lain sehubungan dengan aset kripto. Di sini ada yang exchanger, teman-teman. Ya, kalau mau jadi exchanger silahkan ya. Jadi ini kita bicara mengenai bagaimana pajaknya untuk exchanger. Jadi yang diakui income bukan transaksi jual belinya penjual pembeli ya, tapi jasanya ya. Apabila exchangernya memberikan jasa dan kemudian dia membebankan jasa biaya jasanya ini ke penjual atau ke pembeli. Next.
Nah, bagaimana dengan minor? Nah, ini yang unik teman-teman ya. Kalau minor ini pajaknya self assessment ya, sama seperti exchanger, self assessment. Jadi lapor sendiri, ngitung sendiri, bayar sendiri. Kalau yang tadi penjual pembeli kripto itu kan anteng aja ya, pasif ya, tinggal dipungut PPN sama PPh 22. Nanti tinggal lapor di SPT SPT tahunan masing-masing pembeli atau penjual. Namun untuk exchanger atau miner itu self assessment. Termasuk miner di sini perpajakannya tidak dipungut oleh exchanger. Jadi transaksi atau income dari jasa miner itu miner sendiri yang self assessment, bayar PPN atau dia harus kewajiban PPN maupun PPh-nya. Ya. Nah, ini penghasilannya bisa dari sistem ya, block reward, imbalan jasa pelayanan verifikasi, imbalan jasa manajemen atau imbalan lain. Ya. Nah, silakan miner atau exchanger ini self assessment ya, teman-teman ya. Kalau di sini ada yang miner atau exchanger, jadi silakan jasanya diakui income, bayar pajak sendiri. PPN kalau ternyata omset dari jasa ini melebihi 4,8 miliar setahun, silahkan terdaftar sebagai PKP, pengusaha kena pajak, kemudian mulai membuat faktur pajak dan melapor SPT masa PPN. Next. Nah, untuk yang minor, ini transaksi atau pajaknya itu tidak dimudahkan, teman-teman, ya. Karena self assessment itu juga dimudahkan, yaitu bayar PPN 1,1% dan PPh 22 final 0,1%, ya. Jadi untuk PPN minor itu bayarnya 1,1% dari nilai berupa uang atau aset kripto yang diterima apabila PKP, ya ini khusus kalau PKP ya teman-teman ya. Kalau nggak PKP berarti nggak usah ya. Kalau yang PPh ini wajib ya, karena begitu minor sudah punya NPWP pasti kewajibannya di PPh ya. Kalau PPN itu nanti tunggu kalau sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Untuk minor, untuk PPh yang sudah punya NPWP langsung bayar 0,1 dari income yang diperoleh dan sifatnya final. Ya. Nah, bagaimana kalau minor itu selain jadi miner nih di transaksi Bitcoin, dia juga misalnya punya usaha yang lain gitu ya. Usaha misalnya restoran. Nah, itu enggak termasuk ya teman-teman ya, usaha yang lain itu masuknya pengenaan pajaknya pajak yang normal ya, bukan yang PPh 22 final ini. Ini khusus kalau income dari jasa miner oleh miner gitu. Next. Nah, konversi nilai transaksi. Ini yang tadi saya sempat sampaikan ya. Nah, apabila transaksinya dalam mata uang asing, ini harus dikonversi menjadi rupiah berdasarkan kurs pajak. Nah, kurs pajak saat ini terbit tiap bulan, ya, tiap bulan. Jadi ada PMK-nya tiap bulan, terbit tiap bulan. Tiap bulan apa tiap minggu ya, Farah ya? Tiap minggu ya? Per 2 minggu, Bu Zen. Kurs Per 2 KMK. minggu. Iya. Per 2 minggu. Sorry. Yang terbit itu yang terbit tiap bulan itu bunga ya, dari bunga pajak. Per 2 minggu ya, itu ada kurs pajak keluarnya tiap 2 minggu. Kalau nggak salah Selasa, kalau nggak salah, seingat saya. Kemudian kalau transaksinya tidak melibatkan mata uang yang flat, hanya aset kripto, harus dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset. Nah ini Sigit, apakah sudah ditentukan ada bursa berjangka yang menentukan nilainya atau nilai yang dalam sistemnya exchanger berarti ini ya? Jadi bisa atau ya. Masih belum sih sekarang. Bursanya sih lagi mau dibangun juga oleh Bapepti. Iya, saya dengarnya begitu. Jadi nanti ada nilai ditentukan oleh pemerintah gitu ya, atau misalnya Bapepti gitu, atau kalau saat ini berarti menggunakan nilai dalam exchanger gitu ya. Nah, yang diterapkan secara konsisten. Nah, ini yang saya juga nggak paham nih, konsisten ini maksudnya gimana ini ya? Apakah bisa pokoknya nilainya Bapepti semua, walaupun exchanger-nya menentukan lain atau gimana ya? Tapi yang pasti sekarang kalau exchanger-nya sudah menggunakan nilai exchanger, ya berarti dia harus memungut pajaknya dari nilai exchanger.
Next. Teman-teman sambil nunggu ya. Jadi ini baru terbitnya ini PMK. Next, Farah. PMK ini namanya atau singkatannya kepanjangannya Peraturan Menteri Keuangan. Biasanya teman-teman setelah muncul PMK itu kita nunggu namanya Peraturan Dirjen Pajak. Jadi ada peraturan pelaksanaannya lagi dari PMK. Nah, ini kita masih nunggu ya, apakah nanti muncul peraturan detailnya. Biasanya ada di Peraturan Dirjen Pajak sama di surat edaran. Nah, surat edaran itu sebetulnya peraturan internal dari kantor pajak, tapi kita biasanya konsultan pajak itu dapat. Ya, itu internalnya mereka, bagaimana mereka memperlakukan wajib pajak A, bagaimana mereka memperlakukan pajaknya A gitu ya. Nah, itu di sana di surat edaran. Sebetulnya itu di dokumen internalnya kantor pajak, tapi kita bisa punya. Nah, dari situ kita bisa membaca. Oh, pajak itu kalau terima SPT kita ngapain? Pajak itu kalau tahu kita SPT-nya telat, nanti keluarkan STP, tagih pajak itu seperti apa mekanismenya, SOP-nya seperti apa. Nah, itu di sana. Di SE itu nanti surat edaran itu ada SOP-nya. Ya. Nah, siapa tahu nanti kalau sudah keluar pernya, perpajakannya jadi lebih jelas. Nah, teman-teman. Sorry, waktunya kurang 10 menit lagi ya. Oke, kayaknya nutup. Thank you. Thank you, Farah. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sebagai penjual pembeli yang dipungut tadi, ini bukti pemungutannya nanti silakan diminta ya sama exchanger, ya. Silakan diminta. Ini namanya single dokumen di kami, yaitu berupa pemungutan PPh dan PPN, ya, melalui PPMSE atau exchanger. Nanti silakan diminta buktinya ini, ya. Next. Penting ya teman-teman ya, jangan lupa diminta loh yang sudah bayar pajak tadi, yang sudah dipotong. Nah, ini untuk exchanger ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah menghiraukan ini kalau bukan exchanger ya. Exchanger setelah memungut PPN, setelah memungut PPh 22 tadi, itu harus bayar tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalnya gini, Sigit ini transaksi ini tanggal 23 Mei ya. Jadi transaksi PPN dan PPh 22 dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei yang sudah dipungut oleh exchanger dari pembeli maupun penjual itu akan dan wajib disetorkan oleh exchanger tanggal 15 Juni. Seperti itu. Lapornya, nah nanti ini ada pelaporannya namanya SPT Masa PPN 1107 PUT ya, modifikasi dan PPh 22 unifikasi. Itu paling lambat tanggal 20 Juni. Jadi transaksi dari 1 Mei sampai 15 Mei sampai 31 Mei itu disetorkan tanggal 15 Juni oleh exchanger dan pelaporan SPT masanya itu tanggal 20 Juni. Itu maksimal semua ya. Ini pembeli penjual pokoknya diam-diam aja, ini yang kerja exchanger gitu ya. Pembeli penjual jangan lupa minta bukti potongnya. Next. Nah, ini saya masuk ke ini tambahan materi Sigit yang aku janjikan itu. Nah, teman-teman di sini kan katanya Sigit nih, kebanyakan penjual pembeli ini kan orang pribadi, ya. Nah, teman-teman jangan lupa ya, apabila teman-teman penjual melakukan transaksi jual kripto dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, laporlah di SPT tahunan teman-teman, ya. Jangan lupa minta bukti potong atau bukti pungut PPh 22 tadi dari exchanger, dilaporkan di sini teman-teman, ya. Di sini ada 2 SPT tahunan untuk orang pribadi, yang tanpa S dan yang pakai S1. Ya, yang tanpa S di sini di lampiran 3, di penghasilan lainnya yang bersifat final, begitu, ya. Silakan diminta ya dari exchanger bukti pemungutannya. Ini untuk penghasilannya. Pada setiap kali teman-teman jual, 1 tahun pajak 1 Januari sampai 31 Desember. Next. Untuk asetnya sendiri, untuk aset kripto, itu teman-teman yang mengisi 1770 tanpa S, itu dilaporkan di lampiran 4, di daftar harta. Diisi misalnya kripto jenis apa, ya, belinya kapan, harganya berapa, begitu ya. Silakan dilaporkan. Jadi ada 2 jenis pelaporan di SPT tahunan pribadi. Penghasilannya pada saat jual selama setahun dan posisi kripto yang dimiliki teman-teman akhir 31 Desember di daftar harta ini, ya.
Next, kalau yang teman-teman ngisi SPT 1770S ya, ini untuk pegawai itu di lampiran 2 itu untuk total penghasilan penjualan kripto selama 1 tahun, 1 Januari sampai 31 Desember. Di sini jangan lupa dicocokkan dengan bukti pemungutan PPh 22 ya dari exchanger. Untuk hartanya, harta kripto per 31 Desember dilaporkan di Farah. Next. Nah, di sini ya, di daftar harta kita. Jenis hartanya apa, tahun perolehannya apa, ada kode hartanya sih juga ya, sama harga perolehannya. Untuk orang pribadi ini masih menggunakan harga perolehan ya, teman-teman ya. Masih menggunakan harga perolehan. Nanti kalau badan menggunakan harga pasar. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Saya dulu belinya 100 ya. Saya jualnya 150. Kan pasti dipungut PPh 22 dari 150 dan sifatnya final. Apakah teman-teman pribadi ini wajib bayar 50 lagi dari laba? Bayar pajak dari 50 atau labanya tadi? Nggak perlu. Jadi ini perlakuan pajaknya final teman-teman ya apabila teman-teman sebagai penjual kripto. Sama seperti teman-teman kalau jual tanah bangunan. Ya, yang kita laporkan di SPT tahunan misalnya saya punya tanah 1 juta harganya ya harga belinya dulu 1 juta. Terus saya jual sekarang harganya 5M. Itu kan kita bayar PPh final dari jual tanah itu kan 2,5 kali 5M. Udah itu aja. Ya, jadi nggak perlu bayar lagi PPh dari 5M dikurangi 1 juta. Tidak, itu kan dari laba. Itu nggak perlu lagi karena sifatnya sudah final. Ya, makanya teman-teman penjual atau pembeli ini dimudahkan sekali, terutama penjual karena perpajakan atas kripto ini jual beli ini sudah final. Bu Zeni, Next, waktunya kurang 5 menit ya. kayaknya udah selesai deh Oh, slide-ku. oke. Benar nggak? Oh ya, Next. benar. Oke, ya. Udah selesai kayaknya, tidak sampai berapa menit tadi aku minta ya, 45 menit ya. Ya, 10 menit. Ya, aku Jadi, kembalikan ke Sigit atau gimana Sigit? Ya, siap, C. Mungkin mau sesi tanya jawab ini, banyak pertanyaan ini. Pasti. Siap, siap. Terima kasih, presentasinya luar biasa, C. Ini saya mendahului teman-teman untuk bertanya ya. Kalau P2P gimana, C? Jadi peer-to-peer tanpa menggunakan exchanger, jadi pakai DEX kalau nge-swap, ataupun kalau fiat currency itu kita di exchanger luar yang tidak terdaftar Bapepti, itu kita bisa mencari orang Indonesia lain yang mau menjual kriptonya untuk BIDR, IDR itu contohnya. Nah, itu nanti kita kirim uang ke dia, kriptonya bisa, atau kita transfer rupiahnya ke orang itu, maka kita mendapatkan balasannya, dan itu tidak kena potong sama sekali, Ci. Oke. Nah, kalau seperti itu, gimana dengan aturan yang sekarang? Kita nggak perlu bayar pajakkah untuk transaksi P2P seperti itu, atau bagaimana, Ci? Oke, ya, good question, good question. Jadi teman-teman, tadi atau mungkin sebelumnya kita kan sempat diskusi ya Sigit ya. Ini kalau exchangernya nggak lapor atau dia tidak terdaftar atau gimana, intinya nggak memungut gitu ya. Gimana nih para pembeli penjual yang melakukan transaksi kripto? Nah, sorry to say, di PMK ini memang hanya membahas mengenai exchanger yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar, tapi dia merupakan wajib pajak yang benar. Nah, bagaimana dengan transaksi yang seperti itu? Yang tadi Sigit tanyakan. Nah, di peraturan ini tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, apakah perlakuannya nunggu aja, nunggu peraturannya keluar, atau kita menggunakan tarif PPh umum, Sigit. Jadi kalau PPh umum, karena tidak ada yang memungut PPh 22 final tadi, ya, itu otomatis Sigit ini harus membayar PPh. Kalau yang PPN itu jelas enggak. Kalau yang PPN itu kalau Sigit PKP memang pada saat Sigit penjual harus buka faktur pajak, kena memungut PPN 10%, 11% kepada pembeli. Tapi yang PPh otomatis Sigit ini harus lapor dan bayar pajak dari labanya. Sama seperti ini. Mungkin kalau saya cerita ya,
Mungkin teman-teman juga pada tahu lah, banyak sekali investor tanah bangunan itu dia secara legal, on quote, itu seakan-akan dia bukan penjual pembelinya. Jadi misalnya gini, saya ini punya rumah, ya, punya rumah jual ke Sigit. Terus Sigit ngomong, saya ini investor. Saya ini bukan pembeli rumahmu sebetulnya. Karena rumahnya saya ini mau diambrukno, mau dihancurkan, saya mau bangun lagi, terus saya jual ke Farah. Jadi Sigit jual ke Farah. Nah, Sigit itu ngomong sama saya ini, jangan bikin akte jual beli sama saya ya. Nanti aja kalau saya sudah berhasil jual rumah ini setelah saya bangun kembali, nanti bikin aja akte jual beli antara saya ini dengan Farah. Nangkep ya Sigit ya. Yeah. Nah, jadi Sigit ini kan di tengah-tengah. Padahal yang beli pertama itu Sigit, properti rumah saya nih. Tapi Sigit ngomong, jangan bikin akte jual beli sama saya, karena ini saya investor. Saya ini developer kok. Cuma developernya saya mungkin nggak sekelas Citraland lah, belum gitu ya. Saya mulai kecil-kecilan, tapi saya nanti biar akte jual belinya saya ini sama Farah. Nah, kalau seperti itu ada peraturannya Sigit untuk yang transaksi jual beli rumah ini. Sigit itu harus bayar PPh tarif umum dari labanya. Atau pilihannya ya bayar 2,5% waktu jual ke Farah. Jadi nanti pengenaan pajaknya itu 2 kali. Seni sama Sigit kena pajak, Sigit sama Farah kena pajak lagi. Walaupun nanti akte jual belinya itu langsung Seni dengan Farah. Jadi menurut Seni untuk transaksi yang di luar dunia tadi itu ya, yang tidak ketahuan exchanger atau tidak ada yang mungut, menurut Seni antara dikembalikan ke pajak tarif yang umum, jadi Sigit ini bayar PPh sendiri, ngitung PPh sendiri dari labanya gitu ya. Kayak misalnya Sigit punya emas nih di SPT pribadi. Emas itu kan barang dagangan juga kan. Nah, waktu kita beli harganya 100 misalnya. Waktu jual katakanlah 150, ya berarti Sigit bayar PPh dari 50 begitu. Atau kita rugi, kalau rugi ya udah nggak usah bayar pajak gitu Sigit. Tapi Sigit harus punya catatannya. Begitu Sigit. Siap, C. Mantap. Yang kedua, C. Misalnya ini kan aku beli Bitcoin harga 32 juta itu pertama kali, dan aku nggak rencana jual sampai mungkin 10-20 tahun ke depan. Nah, terus waktu itu nanti jadi 14M per Bitcoinnya. Nah, yang tak bayarkan kalau menurut aturan yang baru ini berarti cuma 0,11%. 0,11. Oh ya, kalau jual ya 0,1. Betul. Oh, dari 14M. Betul. Oke. Udah itu aja, nggak usah bayar PPh dari selisih 14M dikurangi harga beli yang waktu awal, nggak usah. Karena sifatnya udah final. Mantap. Murah banget kan? Murah banget. Ini kayak transaksi di BEJ. Kita kalau jual beli saham di BEJ kan juga 0,1 final. Gitu. Benar. Yang ketiga, J, kalau misalnya staking atau kayak deposito lah di cryptocurrency ini ada, dan bunganya dia itu fleksibel, J. Jadi nggak konstan setahun kamu dapat berapa kayak di bank itu nggak. Tapi hari ini bisa 4%, besok bisa 10%, lusa bisa 3%. Nah, seperti itu gimana kita pembayaran pajaknya? Kita ropel dulu setahun kita dapat berapa, atau selama kita deposito di sana kita dapat berapa, baru dari sana kita bayarkan, dan gimana pelaporannya, J? Kalau untuk deposito ya, ini kan nggak diatur di aset kripto ini juga. Berarti ini kan income lain yang dari e-wallet atau gimana ya. Itu jadi perlakuannya tahunan aja sih. Tahunan, di SPT tahunan silahkan ditotal, nanti tinggal bayar pajaknya berapa. Seperti bunga pada umumnya. Oke, siap. Kalau bunga deposito, bunga bank kan sudah dipotong sama bank ya. Kan kita tinggal lihat di rekening koran, biasanya kan udah dipotong pajak ya, itu final. Tapi kalau ini bunga deposito atau bunga deposit yang tidak final, nggak ada bukti pemungutannya, ya berarti kenanya tarif umum, Sigit. Nanti di total di SPT tahunan, dibayar aja pajaknya di SPT tahunan, gitu. Oke, siap, Ci. Nah, ini kita jawab pertanyaan dari peserta ya, Ci. Kalau di exchanger luar negeri yang tidak ditunjuk kena 10% ya, Ci, pajaknya, Ci. Oke, ya ini pertanyaan, ini berarti PPN ya? Pertanyaannya PPN ya? PPN dan PPH rasanya ya. Berarti kalau. Iya, jadi ini tadi yang nanya Yehuda ya. Yehuda ini pertanyaannya sebetulnya jawabannya sama seperti pertanyaan Sigit yang pertama tadi ya. Jadi exchangernya ini
benar-benar shadow gitu ya, bayangan intinya Yehuda sebagai pembeli atau penjual tidak ada yang mengut pajaknya. Nah, perlakuan pajaknya saat ini belum jelas Yehuda. Jadi pilihannya ya Yehuda bisa nunggu peraturannya terbit, semoga terbit, atau perlakuannya ngikuti PPh tarif umum atau PPN tarif umum. Kalau PPN itu Yehuda harus PKP dulu. Dan ini Yehuda adalah penjual baru bisa mungut PPN 11%. Tapi kalau Yehuda ini bukan PKP dan hanya pembeli, itu nggak usah ngapa-ngapain kalau untuk PPN. Sama seperti kalau Yehuda ini beli sikat gigi di supermarket. Ya, itu sikat gigi itu ada PPN nih. Ya, cuma Yehuda nggak pernah minta faktur pajaknya kan, karena Yehuda merasa lah PPN-nya sudah saya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah, jadi sebagai pembeli ya kita diem aja. Nggak perlu Yehuda tuh tanya, misalnya tanya sama Superindo, kamu sudah bayar PPN nggak sih? Kalau enggak tak bayar sendiri. Oh, nggak usah. Ya, ini kalau Yehuda sebagai pembeli. Kalau Yehuda sebagai penjual dan Yehuda ini adalah PKP, pengusaha kena pajak, silakan buka faktur pajak, bayar PPN 11%, mungut dari pembeli, silakan. Ya, ini kalau pengaturan pajak pada umumnya ya, kita bicara pada umumnya. Nah, kalau misalnya PPh, balik lagi, karena Yehuda nggak ada yang mungut PPh 22 final, berarti bisa nunggu peraturan pajaknya, atau silakan Yehuda bayar PPh tarif umum dari labanya, gitu, dari labanya. Di total selama setahun, gitu ya. Ini transaksi kripto yang nggak ada yang mungut ini berapa, dulu belinya berapa, waktu aku jualnya berapa, cuannya berapa ya, labanya berapa, untungnya berapa, ya udah dibayar dengan PPh orang pribadi atau PPh badan dengan tarif umum. Seperti itu ya udah. Apa cukup jelas? Gimana Bro ya udah? Thank you jelas. Oke. By the way, PPh-nya berapa itu kalau tarif? Kalau tarif orang pribadi yang progresif itu ya udah 5%, 15, 25, 30, 35 sekarang. Tarifnya yang bertahap, yang progresif. Oke. Thank you. Oke, nah, mungkin teman-teman yang sudah sempat melaporkan kripto sebagai harta di tahun pajak 2021, ayo sharing yuk. Lapor nggak income-nya di SPT tahunan? Terus bayar pajaknya gimana? Atau nggak lapor semua dulu? Nah, kalau yang nggak lapor, apakah sudah sempat dapat surat cinta, ditegur atau gimana nih? Saya nggak tahu. Tapi kalau sebagai wajib pajak yang benar, ya harusnya bayar PPh dari labanya, harusnya dari situ. Kalau kita ikut aturan pajak yang saat ini ya, karena belum ada pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut. Nah, kalau dari laba itu, misalnya kita megang BTC nih, C ya. BTC-nya naik banyak, tapi nggak kita jual. Kan kita nggak bayar PPh tuh, C. Oh iya. Kalau nggak ada transaksi itu juga memang nggak perlu nggak usah bayar kan? Betul. Contoh sama seperti saya punya saham nih, saham di Bursa Efek gitu ya. Saya punya saham misalnya BCA. Saya nggak ngapa-ngapain, tapi harganya kan naik turun terus tuh sedikit. Ya udah dibiarin aja. Ya saya memang nggak perlu bayar PPh karena tidak ada transaksi. Kalau begitu saya jual saham itu, baru nanti OJK pungut pajak saya 0,1% dari harga jual, yaitu harga pasar pada saat tersebut gitu. Tapi kalau hanya pergerakan nilainya, sama seperti kita punya rumah, tanah gitu ya, kendaraan malah turun ya. Kemudian misalnya emas kan harganya tiap hari juga naik turun ya. Ya kita nggak usah ngapa-ngapain. Kecuali kalau kita realisasi, baru kita kena pajaknya di sana. Oke, mantap. Jadi kalau holder ya. Realisasi ya nggak usah diapa-apain, nggak usah bayar pajak juga, karena pajak itu ada pajak atas penghasilan, atas realisasi transaksi. Dan karena kenaikan atau penurunan harganya atau nilainya, no. Mantap. Nah, ini ada pertanyaan dari Sender C. Kalau transaksi derivatif atau future akan seperti apa perhitungan pajaknya? Jadi derivatif itu kayak kita untung banyak bisa habis banyak seperti forex lah ya, forex option gitu. Kalau seperti itu gimana, Ci? Pelaporan pajaknya misalnya cuan banyak nih. Iya. Ya, sebetulnya yang sama seperti saya sampaikan ya, pada intinya pajak itu mengenakan atas penghasilan. Gitu. Jadi kalau ada transaksi, kita dapat penghasilan, ya harus bayar pajaknya. Nah, kalau
pajaknya ini belum diatur di sini, ya tentu saja harusnya kembali ke pajak umum. Oke. Berarti Ya dari soalnya laba kita bayar pajak gitu. ya Gimana? soalnya Indonesia nggak mengenal derivatif untuk kripto sih. Iya, Gitu. betul. Cuman hanya spot market aja. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman yang ikut derivatif kayak falas itu sebenarnya sudah diatur. Jadi memang kena pajaknya dari laba memang. Ini ada pertanyaan dari Andrew J. Kak Seni, apakah jadi masalah ketika misalnya kita ada 2 miliar di exchanger luar, berarti belum bayar PPN, lalu jual di exchanger terdaftar Indonesia, dan jualnya bayar PPh. Apakah akan menjadi pertanyaan belinya kapan dan apakah sudah bayar PPN dari kantor pajak? Oke, kalau teman-teman bukan exchanger, ya bukan exchanger, tentu saja yang PPN itu tenang-tenang aja sih teman-teman. Jadi PPN itu kewajibannya exchanger tadi ya. Ini kalau saya bicara exchangernya adalah terdaftar di Bapepti maupun tidak, tapi dia mungut ya. Kalaupun tidak mungut seperti exchanger luar negeri, teman-teman juga nggak perlu bayar apa-apa. Kecuali kalau teman-teman ini PKP dan teman-teman sebagai penjual. Nah, itu ada kewajiban buka faktur pajak mengenakan 11% kepada pembeli. Tapi kalau teman-teman pembeli, ya even teman-teman PKP itu nggak usah ngapa-ngapain. Karena PPN itu tidak ada perlakuan pembeli bayar sendiri, itu nggak ada. Nggak ada. Gitu teman-teman. Jadi santai-santai aja. Kalau jual aja bayar, berarti ini bayar PPh nanti aja ya, sesuai Betul. final itu ya. Betul, betul. Tapi itu sebetulnya yang mungut exchanger loh harusnya. Iya. Kalau Langsung nggak ada PPh. exchanger yang mungut ya tadi yang saya jelaskan kembali PPh dari laba sebetulnya. Perlakuannya, perpajakannya belum jelas. Nah, kalau seperti ini apakah nggak melanggar hukum ya, Jaya? Sama sekali nggak ada pelanggaran ya? Karena dia kan udah bayar lewat exchanger lokal ya. Meskipun itu 2 miliar yang dari 20 juta rupiah mungkin. Tapi 2 miliar yang sekarang waktu cash out di exchanger lokal, dia sudah bayar PPh, dipungut oleh exchanger. Berarti Ya, udah sah. Gitu, udah sah. Yang ditanyain kan tadi yang waktu belinya kan. Belinya kan nggak pernah bayar PPN gitu kan. Ya nggak apa-apa. Ya itu nggak ada kewajiban apa-apa. Ada. Sama seperti kita kalau beli handphone kan biasanya yang dulu kan ada BM gitu kan, black market kan. Ya pada saat itu ya kita nggak usah ngapa-ngapain gitu loh. Oke. Karena itu kewajibannya, kalau PPN itu kewajibannya di penjual, itu udah jelas. Kecuali diatur beberapa hal, itu ada juga yang sebagai penggunanya, tapi itu jarang sekali. Jadi nggak usah takut sih ditanyain, ya kita bilang aja, memang pada saat beli, kita tidak dipungut PPN dan tidak ada yang mungut. Seperti itu sih. Siap, mantap sih. Jadi aman, Bro Andrew. Nanti kalau butuh baru dicairkan. Sesuai kebutuhan aja. Nah, terus ini Bro Fajar nih. Dari majalah Investor. Pajak untuk miner ini apakah sama perlakuannya terhadap hasil bunga dari aset kripto? Dilaporkan dan dihitung per tahun. Dan acuan nilai objek pajak yang digunakan apakah menggunakan nilai koin berkapitalisasi besar atau apa ya? Oke. Kalau yang tadi saya baca di PMK ini, miner ini yang diatur ini jasa-jasanya semua sih. Jadi bukan bunga yang tadi disampaikan ya, lebih ke jasanya miner. Yang si miner ini harus self assessment tadi, dia ngitung, bayar, lapor. Nah, seperti itu. Kalau misalnya miner ini dapat bunga atau mengeluarkan bunga, sepertinya perlakuannya ya kembali ke bunga transaksi ya. Jadi bunga-bunga yang misalnya sekarang teman-teman punya saham di OJK itu kan ada dividen atau mungkin bunga dari asuransi juga ada. Nah, itu sebetulnya perlakuannya kembali ke pajak pada umumnya. Mestinya begitu. Sikit sebelum aku teruskan, ternyata ini form evaluasinya sudah siap. Teman-teman, saya mau minta tolong ya teman-teman, presentasi saya dievaluasi supaya nanti ke depannya evaluasi saya lebih baik. Ini dari rekannya Zentex, ada mau masukkan di kolom chat, sambil tanya-tanya ke saya, sambil kita diskusi, mungkin bisa diisi ya form evaluasinya sebelum Zoom-nya berakhir. Ini ada dari Aisyah Cindy, sudah share di kolom chat, Google Form untuk evaluasi saya. Sigit jangan lupa juga ngisi ya Sigit ya. Siap, ini langsung ngisi ini saya. Oke. Ayo guys, diisi dulu guys. Ya, silakan diisi. Gimana pendapatnya soal
penyampaian materi kali ini, guys. Semoga ini terpahami informasi saya. Ini pesertanya dari seluruh dunia ya, atau dari seluruh Indonesia? Iya, seluruh dunia. Orang Indonesia semua tapi. Nggak tahu di mana, mungkin udah ada yang Lagi di di negara luar lain. angkasa juga ada. Iya, iya. Ya, silakan Sigit pertanyaan selanjutnya atau diskusi selanjutnya. Harta sudah menguap, C. Mungkin karena harganya turun, C. Jadi hartanya Iya. menguap. Jadi udah nggak usah bayar pajak, bro, kalau minus, bro. Iya, kalau ya sebetulnya PPh final itu nggak enaknya rugi laba dipungut dari harga jual, begitu. Tapi kalau itu ada yang mungut ya, exchanger-nya mungut. Tapi kalau misalnya sekarang diperlakukan seperti tarif PPh pada umumnya, ya kalau rugi ya nggak usah bayar pajak. Makanya silakan teman-teman rekapin dulu tuh yang tadi saya sarankan ke Sigit untuk yang penjualan kripto yang tidak ada yang mungut tadi, silahkan direkap selama setahun, itu hasilnya apa. Nah, laba atau rugi. Kalau laba ya berarti bayar pajak dari labanya, kalau rugi ya nggak ada yang dibayar pajaknya. Tapi kalau PPh final sifatnya dari harga jual, jadi laba atau untung tetap dikenai pajak. Tapi enaknya di SPT tahunannya kita itu udah langsung nulis penghasilannya kena final, udah nggak usah bayar lagi atas labanya. Nggak usah bayar lagi pajak atas labanya. Iya. Ini sih pertanyaan dari Andrew ini tadi ya. Kenapa sih? Hartanya tiba-tiba nggak pernah dilaporkan, tiba-tiba bayar PPh 2 miliar bakal jadi pertanyaan nggak seperti itu. Jadi gini Andrew, yang pasti gini, Andrew ini harus lapor dulu di harta dulu, kalau punya harta itu. Ya, kalau mau lapor penghasilannya. Jadi disinkronkan dulu Andrew. Disinkronkan dulu. Jadi jangan bayar penghasilan atau kita lapor penghasilan tapi hartanya itu nggak ada. Jangan. Nah, kalau ternyata Andrew ini belum lapor harta kripto yang jualnya itu sudah dipungut PPh 22 final oleh exchanger, kan ini bukti pembayaran finalnya oleh exchanger ini kan pasti kerekod sama pajak nih, ya. Berarti Andrew ini harus ikut PPS. Ya, harus ikut PPS kalau kripto ini diperoleh selama 2016 sampai 2020 dan belum pernah dilaporkan sampai SPT tahun pajak 2020. Ikut PPS saja dulu. Nah, baru nanti setelah itu kita lapor income-nya. Jadi harus nyambung. Betul, Andrew. Kalau misalnya kita cuma lapor saya jual rumah, tapi rumahnya nggak ada di daftar harta, ya pasti dikirimi surat cinta, Andrew. Pasti. Dikirimi surat cinta ya. Biasanya kalau surat cinta dari kantor pajak ditakuti malahan ya, dihindari. Bukan kepengen dapat, bukan kepengen terima ya. Ini surat cinta yang sangat-sangat ajaib soalnya, sangat magic. PPS berapa persen ya, Ji, sekarang, Ji? Kenapa? PPS berapa persen kenanya ya? PPS tarifnya macam-macam. Ada 6 tarif, kebijakan 1 atau kebijakan 2. Masing-masing kebijakan ada 3 tarif. Tergantung, kalau cuma declare yang di luar negeri paling mahal. Kalau declare luar negeri sama declare dalam negeri, tapi investasi tengah-tengah. Paling murah kalau direpat, terus dideklar, terus diinvestasi 5 tahun. Itu paling murah. Paling murah 6%. Kebijakan 1. Kalau misalnya kriptonya itu nanti dikirim ke exchanger lokal, masuk di dalam negeri atau ke luar negeri jadinya? Kalau dikirim exchanger lokal ya tentu saja jadi dalam negeri ya. Udah masuk dalam negeri berarti ya? Tapi itu bukan diinvestasi, cuma declare aja. Oh. Yang tarifnya yang tengah-tengah. Soalnya investasi yang sekarang ini harus melalui SBN yang khusus SBN-nya PPS. Atau perusahaan energi tapi khusus. Jadi nggak seperti yang waktu TA pertama. Kalau TA pertama kan investasinya terserah. Pokoknya investasi tinggal lapor aja kan tiap tahun. Ini enggak. Ini jadi kendaraan investasinya itu dikeluarkan khusus oleh Menteri Keuangan. Ada judulnya PPS-nya. Dan itu 5 tahun. Jadi akan diamati oleh pemerintah lah istilahnya. Nggak bisa sembarang semaunya gue investasinya nggak bisa.
Oke. Siap. Oke, Ini Andrew Andrew lagi ya. masih tanya ini, iya. Kalau seandainya bilang dulu modalnya cuma 10 juta, sekarang tarik 2 miliar gitu Kak, apakah bakal harus siapin bukti-buktinya? Oke, ya. Jadi gini Andrew, ini nggak cuma transaksi Bitcoin ya, maksudnya nggak cuma transaksi kripto. Sebetulnya orang pribadi, badan usaha itu secara peraturan perpajakan dan ini sinkron dengan Undang-Undang Bank Indonesia, dokumen-dokumen pendukung itu harus disimpan 10 tahun. Jadi ini misalnya transaksinya Bitcoin kripto, kalau memang ada dokumen pendukungnya, tolong disimpan. Karena pada saat SPT tahunan itu kan sifatnya self assessment, Andrew. Self assessment kan kita ngitung sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri kan. Nah, makanya karena self assessment ada namanya pemeriksaan pajak. Nah, pada saat pemeriksaan pajak itulah dokumen-dokumen itu akan diminta. Misalnya saya kan bukan investor kripto ya, saya tidak menjadi atau nggak punya investasi kripto. Saya orang pribadi biasa, saya lapor di SPT tahunan saya punya rekening BCA, punya rumah satu, punya mobil satu. Nah, waktu diperiksa rekening BCA saya akan diminta. Tergantung pemeriksaannya tahun pajak berapa. Dan pemeriksaan pajak itu bisa mundur 5 tahun ke belakang. Dan bisa mundur 10 tahun ke belakang kalau Seni Iolsan itu dianggap melakukan tindak pidana. Itu bisa 10 tahun. Kalau wajib pajak biasa itu 5 tahun. Makanya peraturannya dokumen pendukung gitu ya itu harusnya disimpan 10 tahun. 10 tahun itu maksimal. Baru silakan dibuang ya. Tapi kalau misalnya ini sinkron dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Ya, jadi baru pada saat pemeriksaan itulah baru dokumen pendukung itu harus dikeluarkan. Tapi kalau SPT tahunan apa itu nggak perlu melampirkan apa-apa. Intinya nanti waktu pemeriksaan, Seni harus mempertanggungjawabkan isian yang di SPT tahunan saya. Oh, saya bilang punya privé dari CV dokumennya apa. Saya bilang punya rumah ini dokumennya apa. Saya jual kendaraan ini dokumennya apa. Saya transaksi kripto, bayar pajak sekian, bukti pungutnya dari exchanger itu apa. Nah, itu tadi yang saya bilang. Bukti pungut exchanger disimpan. Nggak perlu dilampirkan di SPT. Disimpan, nanti kalau ada pemeriksaan pajak, baru itu akan diserahkan. Karena pasti diminta. Termasuk rekening-rekening koran kita, mutasinya itu akan dipendelii sama atau diliatin oleh orang pajak kalau pemeriksaan. Seperti itu, Andrew. Semoga cukup jelas. Udah nggak ada lagi pertanyaan, guys? Kalau nggak ada, kita mau tutup ini. Kelihatannya sudah mengerti semua. Siap. Atau karena lagi marketnya merah nggak bingung pajak, C. Iya. Mohon maaf kalau presentasi saya ada yang salah-salah kata. Thank you, sudah 1 jam lebih bersama ngobrol dengan saya, teman-teman yang aktif di transaksi ini. Semoga kripto semakin jaya, semakin naik ya, teman-teman supaya bisa lebih bersemangat dan perpajakan di Indonesia juga semakin biru angkanya. Thank you Sigit sudah diundang, dikasih kesempatan. Terima kasih teman-teman yang sudah ngisi juga evaluasi saya. Terima kasih loh Ciseni udah mau datang dan mengedukasi kita mengenai perpajakan. Jangan bosan-bosan ya, Ci ya. Ya, enggak lah, kita enggak mengedukasi, kita diskusi ini. Oke, thank you Ci. Jenny, Farah, makasih. Thank you guys. Thank you.